Pernah kepikiran gak sih gimana caranya mobil itu tahu kapan harus berhenti pas lagi parkir? Atau gimana robot bisa keliling ruangan tanpa nabrak? Kuncinya ternyata bukan di mata, tapi di suara. Suara yang bahkan nggak bisa kita dengar. Yuk kita bedah rahasianya. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana coba caranya benda-benda itu bisa melihat, padahal nggak punya mata? Jawabannya, jujur, keren banget. Mereka itu pakai suara buat gantian cahaya. Sebuah trik yang ternyata nyontek langsung dari alam. Dan kalau ngomongin soal navigasi pakai suara, wah nggak ada yang ngalahin jagonya kelelawar. Mereka ini masternya ekolokasi. Konsep yang jenius banget dan bakal kita tiru teknologinya. Prinsipnya tuh sebenarnya simpel, tapi super efektif. Jadi gini, kelelawar itu ngeluarin suara dengan nada tinggi banget. Nah, pas gelombang suara ini kena benda, dia bakal mantul balik jadi gema. Dengan dengerin gema yang balik ini, kelelawar bisa ngebayangin ada apa aja di sekitarnya, bahkan di tempat yang gelap gulita. Para insinyur ngeliat cara kerja kelelawar yang brilian ini, langsung kepikiran, wah ini bisa kita pakai. Jadilah prinsip ekolokasi ini diadaptasi jadi teknologi. Hasilnya, sensor ultrasonik, sebuah alat kecil yang diru persis kemampuan alam yang luar biasa itu. Jadi sensor ultrasonik itu apa sih sebenarnya? Gampangnya gini, ini tuh alat yang pakai gelombang suara yang frekuensinya di luar jangkauan pendengaran kita, buat ngelakuin satu hal tapi jago banget, ngukur jarak. Makanya sering juga disebut sensor jarak. Simple kan? Nah, kalau kelelawar punya mulut buat teriak dan telinga buat dengar, sensor ini juga punya dua bagian utama yang fungsinya mirip. Yang satu namanya transmitter, tugasnya yang ngirim sinyal suara. Satunya lagi receiver, yang siap sedia nangkep gema yang balik. Oke, tapi gimana caranya sensor ini bisa ngubah gema doang jadi angka jarak yang akurat? Rahasianya cuma satu, dan itu ada di waktu. Prosesnya itu ada 5 langkah logis. Pertama, si transmitter nembakin pulsa suara. Kedua, suara itu jalan di udara sampai nabrak sesuatu. Ketiga, suaranya mantul, jadi gema. Keempat, si receiver nangkep gema yang balik itu. Nah, kuncinya ada di langkah kelima. Sensor ini pinter banget. Dia ngitung berapa lama waktu yang dibutuhin suara buat bolak-balik. Karena kita tahu kecepatan suara itu berapa, ya tinggal dihitung deh jaraknya. Gampangnya, jarak itu ya waktu perjalanan suara dikali kecepatannya terus dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Ya karena suaranya kan jalan pergi dan pulang. Dan frekuensi yang dipakai ini tinggi banget loh, 40 kHz. Biar kebayang, kuping kita, manusia, itu biasanya mentok cuma bisa dengar sampai 20 kHz. Jadi, suara sensor ini 2 kali lebih tinggi dari batas pendengaran kita. Makanya disebut ultrasonik, bener-bener di luar jangkauan kita. Teorinya sih seru ya, tapi yang paling asik tuh, teknologi ini gampang banget diakses. Kalian nggak perlu jadi insinyur di pabrik mobil buat bisa mainin ini. Yuk kita lihat, apa aja sih yang dibutuhin buat bikin prototipe sendiri di rumah? Kelihatannya mungkin banyak ya perintilannya, tapi tenang aja. Ini semua komponen dasar kok, yang bisa kalian temuin di toko elektronik biasa. Cuma dengan beberapa barang ini, kalian udah siap buat ngerakit sensor jarak yang beneran berfungsi. Komponen utamanya nih, pertama ada Arduino Uno. Ini otak dari semua operasinya. Terus ada breadboard, anggap aja ini meja kerja kalian, tempat ngerangkai sirkuit tanpa perlu solder-solderan. Pastinya ada sensor jarak itu sendiri yang bakal jadi mata proyek kita. Sisanya ya cuma beberapa kabel, satu LED, sama resistor. Dan begitu semua komponen ini nyambung, voila, kalian bakal punya sirkuit yang berfungsi penuh. Sirkuit ini bisa ngelakuin persis apa yang udah kita obrolin dari tadi, ngukur jarak pakai suara. Oke, sekarang masuk ke bagian paling penting. Gimana caranya nyambungin si mata ke otaknya? Sensor yang populer, tipe HCSR04 ini punya 4 kaki atau pin. Masing-masing punya tugas penting. Satu buat listriknya, satu buat ground, satu buat ngirim sinyal, dan yang terakhir buat nerima gema. Nah, di tabel ini kelihatan jelas sambungannya. Pin VCC itu buat listrik, sambungin ke pin 5V di Arduino. Terus pin trig alias trigger itu buat nembak sinyal, sambungin ke pin digital 7. Nah, pin echo buat nangkep gema masuk ke pin digital 6. Terakhir, GND ya ke GND lagi buat groundnya. Tinggal ikutin peta ini dan mata pun udah nyambung ke otak. Jadi, kita udah ngerti cara kerjanya, bahkan udah tahu cara ngerakitnya. Sekarang, yuk kita balik lagi ke pertanyaan awal, kenapa sih teknologi ini penting dan berguna banyak?
Coba kita pikirin lagi contoh mobil parkir tadi. Sensor ini bisa ngukur jarak dengan akurat. Nggak peduli terang atau gelap, nggak peduli warna mobilnya apa, dan harganya juga murah. Nah, dengan semua kelebihan itu, kenapa coba teknologi ini pas banget buat sistem parkir mobil? Jawabannya ternyata sederhana banget. Jadi lain kali kalian lagi parkir mobil dan dengar suara bip 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 makin kencang pas deket tembok, ingat ini ya. Sebenarnya ada kelelawar kecil super canggih di bemper mobil kalian yang lagi ngebantuin kalian melihat pakai suara.